Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini sudah sarapan semua ya? Kita Bu. Sudah, Bu. Ya, jangan sampai lupa sarapan untuk menambah energi kalian ya. Oke, ini semuanya sudah masuk ke room meeting ya semuanya? Sudah Bu. Ya, baik sekali. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Oke, kepada ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik sekali. Ibu lakukan absen sekarang ya. Iya Bu, saya hadir. Baik, yang pertama ada Rahmat, hadir. Hadir. Wiwi, Hadir Ibu. Anissa Febri, Hadir Ibu. Farida Afia, Hadir, Bu. Irma Atul, Hadir Bu. ya, sudah hadir semuanya ya? Oke, baik sekali. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, Bu. Hindu Buddha Bu di Indonesia. Ya, Hindu Buddha. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, yang mana teori Brahmana ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha memasuki Indonesia itu dibawa oleh para Brahmana yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua itu ada teori kesatria yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu memasuki Indonesia dengan dibawa oleh para kesatria dari India. Nah, yang ketiga ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini yang mana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India yang melakukan perdagangannya ke Indonesia. Nah, yang keempat ada teori arus balik yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha memasuki Indonesia itu karena ada orang Indonesia yang pergi ke India, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, seperti itu. Baik, dari pembahasan di minggu sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik, oke. Langsung saja, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Siap ya, oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam itu merupakan agama mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, gimana sih sejarah masuknya sampai bisa menjadi agama mayoritas masyarakat di Indonesia? Akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, Ibu akan melakukan share screen ya. Oke, apakah sudah nampak? Sudah Bu. Baik, langsung saja Ibu mulai ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran pada
pertemuan kali ini yang pertama adalah melalui pertemuan secara sinkronus, peserta didik mampu menganalisis teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan yang kedua, melalui pertemuan secara sinkronus, peserta didik mampu mengidentifikasi jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke, kita langsung memasuki materi ya. Baik, yang pertama di sini ada teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan agama Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Sultan Malik al-Saleh pada tahun 1297 yang memiliki corak Gujarat. Nah, makamnya seperti ini ya anak-anak. Jadi ini di makamnya ini kan terdapat ukiran-ukiran dan motif. Nah, motifnya ini memiliki kesamaan dengan yang berada di Gujarat. Kemudian yang ini merupakan nisan makam Sunan Gresik ya. Ini juga memiliki motif dan juga corak yang mirip dengan yang berada di Gujarat, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Yang kedua, di sini ada teori Persia. Nah, teori ini tercetus karena pada awal masuknya agama Islam ke Nusantara, pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya di sini adanya persamaan antara kebudayaan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia pada saat itu ya. Seperti di sini ada kebudayaan tabuik, seperti ini gambarnya. Kemudian juga peringatan Maulid Nabi itu memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia. Hal ini mendorong bahwa teori Persia ini memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini ada teori Cina. Nah, teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak pada saat itu adalah keturunan Cina. Kemudian penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan juga catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Baik, jadi di sini kita dapat mengetahui bersama bahwasannya masyarakat Cina itu sudah melakukan penjelajahan samudra ke seluruh dunia untuk melangsungkan perdagangannya, seperti jalur sutra, seperti itu ya. Nah, melalui proses perdagangan yang berlangsung ini, mereka akan melakukan persinggahan di daerah tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu kan memiliki letak strategis pada jalur perdagangan dunia. Hal ini menyebabkan banyak pedagang Cina pada saat itu yang singgah ke Indonesia, kemudian singgah ke tempat-tempat tertentu, seperti tempat transit seperti itu, hingga mendirikan kampung pacinan yang berisi masyarakat Islam itu. Jadi di situ mulai banyak masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir di sini ada teori Arab atau Mekah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa agama Islam di Nusantara itu dibawa oleh para musafir yang berasal dari Arab. Nah, musafir dari Arab ini memiliki semangat yang besar untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia. Nah, bukti terkuat dengan adanya teori ini adalah adanya mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i di Indonesia itu memiliki kesamaan dengan mazhab Syafi'i yang ada di Arab sana, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Apakah ada yang ditanyakan? Atau lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut, Bu, belum ada. Baik, lanjut ya. Nah, di sini ada jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Di sini ada dua gambar ya.
Bisa terlihat ya gambarnya? Bisa, Bu. Baik, yang pertama, ini ada yang tahu ini gambar apa? Dagangan, Bu. Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar jalur perdagangan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana jalur perdagangan bisa menjadi sarana penyebaran agama Islam di Indonesia? Saya, Bu. Ya, silahkan Anissa. Dari jalur perdagangan itu kan banyak sekali saudagar dari Arab Saudi. Nah, dari jalur perdagangan itu kan warga Indonesia kan ada tukar kayak itu, Bu, jual beli. Nah, dari jual beli itu bisa dibuat untuk penyebaran agama itu tadi. Dari kayak itu, Bu, apa ini? Apa sih? Itu, Bu. Dari kayak interaksi mereka antara pembeli sama penjual itu tadi. Seperti itu, Bu. Di jalur perdagangan di sini ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, di mana dalam jalur perdagangan ini terdapat banyak sekali pedagang-pedagang dari luar negeri seperti Gujarat, kemudian Cina, kemudian ada dari Mekah, Rusia, seperti itu ya semuanya. Nah, itu mereka melakukan perdagangan dengan masyarakat yang ada di Indonesia, utamanya mereka yang berada dekat di pelabuhan. Nah, mereka yang berada di dekat pelabuhan itu kemudian didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar negeri ini. Nah, kemudian mereka ada yang menetap dan juga ada yang hanya sekedar singgah seperti itu. Nah, dari hal tersebut akhirnya pedagang ini menyebarkan agama Islam di Indonesia kepada masyarakat yang ada di pesisir seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Baik, yang selanjutnya di sini ada jalur perkawinan. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana peran jalur perkawinan dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Atau belum bisa? Belum bisa, Bu. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi jalur perkawinan di sini terjadi apabila kan di sini banyak ya pendatang yang memiliki agama Islam dari luar negeri seperti dari Mekah, kemudian dari India, dari Cina seperti itu ya. Itu kan banyak yang singgah ke Indonesia. Nah, dari tokoh-tokoh Muslim ini kemudian mereka itu melakukan perkawinan dengan gadis-gadis yang ada di Indonesia. Nah, hal itu sebelum melakukan perkawinan tentunya si gadis ini harus memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi di situ melalui jalur perkawinan di sini Islam itu bisa mengalami penyebarannya dengan pesat seperti itu. Karena kan melalui perkawinan itu yang keluarganya semulanya memiliki agama bukan Islam akhirnya bisa memeluk Islam seperti itu karena terpengaruh dari jalur perkawinan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya di sini ada jalur pendidikan atau pesantren. Ada yang ingin membantu menjelaskan bagaimana jalur pendidikan atau pesantren dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Belum ada? Oke, Ibu jelaskan ya. Mungkin Jadi di sini jalur pendidikan atau pesantren itu memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Di sini para mubalik atau para wali baik yang berasal dari luar negeri maupun yang dimiliki oleh Nusantara sendiri itu mendirikan pesantren gitu, pesantren untuk dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu tentang pendidikan Islam. Jadi seperti Wali Songo ya yang mendirikan berbagai macam pesantren yang selanjutnya memiliki banyak santri dari berbagai daerah. Nah, santri ini nanti selanjutnya akan memiliki keterampilan dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Nah, selanjutnya santri ini akan pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian santri ini bisa menyebarkan agama Islam di daerah asalnya seperti itu. Jadi
jalur pendidikan ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti itu. Contohnya seperti pesantren Ampel Denta ya, semuanya bisa dilihat. Oke. Ini yang selanjutnya ada jalur kesenian. Ada yang bisa menjelaskan jalur kesenian di sini? Mungkin saat lewat kesenian bisa menyalurkan agama, Bu, menyebarkan agama lewat kesenian. Ya, baik sekali. Terima kasih Rahmat. Jadi jalur kesenian di sini berarti para tokoh atau para wali, para mubalik itu melakukan integrasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Jadi dengan melakukan semacam akulturasi budaya. Jadi di sini kan wayang itu kan sebenarnya merupakan kebudayaan pada masa Hindu-Buddha ya. Tetapi di sini ini dimasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Jadi dengan jalur kesenian seperti ini justru masyarakat awam itu akan dengan mudah mampu menangkap maksud dari ajaran yang disampaikan karena melalui jalur kesenian ini dengan cara yang sederhana seperti itu. Jalur kesenian di sini ini bisa melalui wayang, kemudian melalui tembang-tembang, kemudian melalui alat musik gamelan seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, untuk yang terakhir di sini ada jalur politik. Nah, jalur politik di sini terjadi apabila kan dulu itu terdapat berbagai macam kerajaan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Nah, setelah dimasuki oleh agama Islam, itu kan mulai bermunculan agama-agama yang memiliki agama Islam sebagai agamanya. Nah, di sini tokoh-tokoh atau raja dari kerajaan Islam itu mulai melakukan pendekatan melalui jalur politik kepada kerajaan-kerajaan yang memiliki agama Hindu maupun Buddha. Nah, di situ pada akhirnya melalui pendekatan secara damai ini akhirnya mendorong kerajaan yang dulunya itu memiliki agama Hindu maupun Buddha sebagai ajarannya akhirnya beralih menjadi kerajaan Islam seperti itu. Jadi jalur politik itu terjadi ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka pengikut dan juga rakyatnya itu akan mengikuti rajanya, yaitu memeluk agama Islam seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik, ini materinya sudah habis. Mungkin dari pembahasan kita tadi ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Atau Ibu beri pertanyaan terlebih dahulu ya, kalau tidak ada yang bertanya. Iya, Bu. Ya, ini menurut pendapat kalian dari seluruh jalur penyebaran agama Islam yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira menurut kalian jalur yang paling efektif dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia itu melalui jalur apa? Jalur perdagangan. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya jalur pernikahan karena ketika sama politik, ketika raja menikah dengan orang Islam, maka seluruh pengikutnya akan mengikuti agama Islam. Ya. Ada yang lain mungkin? Pendapat yang lainnya? Jalur perdagangan, Bu. Ya, alasannya? Karena saat berdagang pasti juga akan menyebarkan juga, Bu, karena pembeli nanti juga akan mengikuti para pedagang itu. Ya, baik sekali. Ada lagi mungkin? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mungkin semua jalur itu baik, Bu. Ya. Kan dari jalur itu tadi kan ada kekurangannya, ada kelebihannya, gitu, Bu. Kan juga dari semua jalur itu dapat menyebarkan masuknya agama Islam. Nah, dari semua jalur itu kan pasti dari jalur perdagangan sendiri juga banyak manfaatnya. Terus perkawinan juga
Pokoknya intinya tuh semua jalur tuh bisa efektif Bu jika orang tersebut tuh tadi bisa memanfaatkan dari jalur tersebut Bu. Ya, baik sekali. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya karena sudah bisa menjawab dengan baik ya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi terkait yang belum jelas? Saya Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya Bu. Pada saat agama Islam masuk ke Indonesia, kan sudah ada agama sebelumnya. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan agama Islam dapat diterima di Indonesia hingga memiliki banyak pengikut seperti saat ini, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja Ibu jawab ya. Jadi, agama Islam itu bisa menyebar dengan cepat di Indonesia dan memiliki banyak pengikut. Itu memiliki beberapa faktor pendorong ya. Yang pertama adalah Islam itu disebarkan secara damai. Artinya penyebaran agama Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai, tidak melalui peperangan seperti itu. Jadi dengan cara damai akhirnya mampu menarik simpati masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian juga syarat memasuki agama Islam itu kan mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat seperti itu. Kemudian juga agama Islam tidak mengenal kasta, yang mana agama Islam itu menganggap bahwa seluruh manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga upacara-upacaranya sederhana, tidak mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Karena kan kalau misalkan agama Hindu ya, itu kan banyak melakukan seperti sembahyang, kemudian persembahan-persembahan kepada para dewa. Itu kan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Dan melihat karakteristik masyarakat pada zaman dahulu, itu kan belum memiliki finansial yang besar seperti sekarang, seperti itu. Jadi mereka mungkin cukup terbebani dengan hal tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah kepercayaan baru yang tidak membutuhkan banyak biaya seperti itu. Mungkin seperti itu, Anissa, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik sekali. Ini masih ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa membantu menyimpulkan? Ya, jadi pembelajaran kali ini, ya silahkan Rahmat. Jadi dijelaskan bahwa penyebaran agama Islam ke Indonesia itu maksudnya melalui berbagai jalur, ada jalur perdagangan, pernikahan, ada jalur politik, dan jalur kesenian, Bu. Ya, benar sekali. Jadi proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu dilakukan dengan cara damai dan melalui seluruh jalur yang sudah kita pelajari tadi, itu semuanya memiliki plus dan minus masing-masing, yang mana setiap jalur itu memiliki perannya tersendiri dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah, setelah agama Islam ini melalui penyebaran yang luar biasa, akhirnya bisa tumbuh sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas seluruh masyarakat di Indonesia dan dapat hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya seperti agama Hindu, kemudian Buddha, terus juga Kristen Katolik, Protestan, dan Konghucu seperti itu. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami ya semuanya? Sudah, Bu. Baik. Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas ya kepada kalian. Jadi tugasnya itu tugas individu. Kalian bisa membuat mind mapping tentang jalur masuknya agama Islam ke Indonesia dengan sekreatif mungkin ya. Sekreatifnya kalian saja, kemudian dikerjakan, lalu dikumpulkan 1 minggu ke depan pada hari Senin.
nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Bisa dipahami? Baik. Sepertinya waktunya sudah habis untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kalian tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat meskipun pandemi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.